Aku kira hidupku akan lebih mewah setelah menikah lagi. Sampai orang bank datang dan menyita rumahku tepat di depan mata. Dan semuanya adalah balasan mantan suamiku pada pengkhianatan yang kulakukan dulu. Namaku Sinta. Dan kalau aku harus jujur, aku tidak pernah menyesal meninggalkan Budi, suami lamaku. Budi terlalu sederhana untuk ambisiku. Bekerja di bengkel kecil, pulang dengan bau oli, menghabiskan malam dengan kopi sachet yang entah berapa kali ia seduh ulang demi menghemat uang. Bagiku, hidup seperti itu membuat napas terasa sempit. Tidak ada pesona. Tidak ada masa depan besar. Aku ingin hidup lain. Hidup yang membuatku berdiri lebih tinggi dari perempuan lain. Hidup yang saat orang melihatku, mereka tahu aku menang. Semua itu kutemukan di Rafael. Pria yang datang seperti badai, cepat, tajam, dan penuh kepercayaan diri. Cara ia memandangku membuatku merasa seperti satu-satunya perempuan di dunia. Cara ia berbicara membuatku percaya bahwa kehidupan mewah bukan lagi mimpi yang jauh. Aku jatuh. Aku tenggelam. Dan aku tidak berniat diselamatkan. Perceraian dengan Budi berjalan cepat, bersih, dan tanpa drama. Ia hanya menatapku dengan wajah kosong, seolah ingin mengatakan banyak hal tetapi memilih diam. Yang kusayangkan hanya satu, rumah 2 lantai itu. Rumah yang kutata sejak awal pernikahan. Rumah yang membuatku merasa menjadi perempuan sempurna. Aku tinggal di sana, mengatur semuanya. Aku yang memilih warna cat. Aku yang memilih perabot. Aku yang mengurus setiap sudutnya. Bagiku, itu rumahku. Dan aku yakin, di depan hukum, aku tetap punya hak. Setelah aku dan Rafael resmi menikah, kami kembali ke rumah itu. Aku masih ingat bagaimana aku berdiri di depan pagar rumah sambil tersenyum puas. Rumah itu terlihat megah, setidaknya menurut standarnya Budi. Tapi bagi Rafael, aku ingin rumah itu terlihat seperti simbol kemenangan. Angin sore menyapu rambutku perlahan. Aku meremas lengan Rafael dan berkata pelan, "Inilah awal hidup kita." Ia tersenyum, senyum yang membuatku semakin yakin aku membuat pilihan tepat. Hidup baruku dimulai di sini. Rumah ini milikku. Dan Rafael akan menikmati hidup yang jauh lebih baik bersamaku. Semuanya sudah berada dalam kendaliku. Atau, begitulah pikirku. Masalah muncul lebih cepat daripada langkah kaki kami memasuki rumah. Saat kubuka pintu, udara dingin menyergap wajahku. Dan bukan hanya udara yang membuatku merinding, tetapi kenyataan di depan mata. Rumah itu kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada sofa, tidak ada meja makan, tidak ada rak buku. Bahkan tirai yang dulu kupilih dengan hati-hati pun hilang. Dinding-dinding yang dulu terasa hidup kini tampak telanjang. Setiap sudut terasa asing. Seperti rumah baru yang belum pernah ditinggali. Rafael berdiri di belakangku. Wajahnya berubah dari penasaran menjadi kecewa. "Sayang, aku kira rumahmu ini lebih mewah." Nada bicaranya menusuk, seolah menilai hidupku selama ini sebagai lelucon. Aku memaksakan senyum. "Tenang, kita beli perabot baru. Aku masih punya tabungan." Padahal hatiku mulai gelisah. Ini bukan sekadar hilangnya barang, ini seperti pesan. Aku mulai mencari-cari sertifikat rumah, laci, kotak penyimpanan, map penting, semua kuobrak-abrik. Tidak ada. Seolah sertifikat itu sengaja menghilang. Akhirnya, dengan tangan gemetar, aku menelepon Budi. Ia mengangkat setelah 2 dering. Suaranya datar dan nyaris tanpa emosi. Rumah itu dibeli sebelum menikah. Warisan ayahku. Bukan harta bersama. Bukan milikmu. Aku berhak penuh atasnya. Kalimat itu menghantam seperti batu besar di dada. Aku terdiam lama. Tidak. Itu tidak mungkin. Aku tinggal di rumah itu bertahun-tahun. Aku mengurus semuanya. Aku yang membuat rumah itu terasa bernyawa. Bagaimana bisa bukan milikku? Namun bukan kata-kata Budi yang membuatku benar-benar panik. Melainkan ekspresi Rafael setelah aku menutup telepon. Ia tampak stres. Terus memeriksa ponselnya. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Pandangan matanya gelisah. Seperti seseorang yang sedang dihantui ketakutan besar.
Aku belum tahu apa yang ia sembunyikan. Aku belum tahu mengapa ia tampak seakan dunia akan runtuh jika rumah ini bukan milik kami. Yang tidak ku ketahui adalah, Rafael punya hutang besar dari proyek investasi yang gagal beberapa tahun lalu. Ia sudah dikejar-kejar penagih. Ia merasa terdesak dan menganggap rumah ini sebagai jalan keluar. Rumah ini, yang ia percaya akan jadi milik kami setelah aku menceraikan Budi. Rumah ini, yang ia anggap bisa disandarkan untuk meminjam uang, menutup kebodohannya di masa lalu. Dan jika rumah ini ternyata bukan milik kami? Jika rumah ini bukan aset yang bisa ia jual atau jaminkan? Itu berarti seluruh rencana masa depannya runtuh dalam sekejap. Termasuk rencana yang ia bangun bersamaku. Aku tidak sadar saat itu. Tapi itulah awal retakan besar dalam pernikahan baruku. Retakan yang pelan-pelan akan menjadi jurang. Jurang yang pada akhirnya menelan hidupku sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan seperti menahan napas di ruangan penuh asap. Aku berusaha menghidupkan rumah itu kembali, meski dasar fondasinya sudah retak. Setiap pagi aku pergi ke toko perabot, membeli sofa baru, meja makan baru, lampu gantung baru. Setiap kali barang datang, aku berdiri memandangi ruang demi ruang, meyakinkan diri bahwa aku masih bisa memulai hidup baru. Aku ingin menunjukkan pada dunia bahwa aku dan Rafael adalah pasangan yang menang. Untuk memperkuat citra itu, Rafael mengundang beberapa temannya untuk makan malam. Aku memasak, menata meja, memakai gaun terbaikku. Sepanjang malam aku tertawa, bercerita, menampilkan versi terbaik diriku. Dan Rafael? Ia ikut tertawa. Meski matanya tidak pernah benar-benar tenang. Seolah ada bayangan gelap yang terus mengejarnya. Aku pura-pura tidak peduli. Tapi hatiku tahu, ada sesuatu yang sangat salah. Teleponnya terus berdering. Kadang ia menjawab dengan suara pelan di teras. Kadang ia menolak panggilan dan mengunci ponsel begitu cepat. Seolah aku bisa membaca semua rahasianya dari layar. Sampai suatu malam, aku mendengarnya bicara dengan nada yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Lelah, putus asa, hampir seperti orang tenggelam. Tolong beri waktu. Kami sudah punya rumah baru. Semua akan beres begitu aset itu cair. Aset? Aset apa? Rumah ini? Aku berdiri di ujung tangga. Jantungku berdegup keras. Aku tahu ia bicara tentang rumah ini. Rumah yang bahkan bukan hakku. Saat Rafael mematikan telepon, aku turun perlahan dan berdiri di depannya. Ia terlihat terkejut, lalu mencoba tersenyum. Namun aku sudah melihat cukup. Apa maksudnya aset? Kamu berniat menjaminkan rumah ini? Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, wajah Rafael tidak bisa ia kendalikan. Ia terlihat takut, terpojok, dan akhirnya, ia mengaku. Ia punya hutang lebih dari 480 juta. Angka yang membuat kepalaku berdenyut. Semua karena proyek investasi yang ia ikuti bersama teman lama, yang akhirnya menipunya habis-habisan. Para penagih mulai menekan. Beberapa sudah tahu alamat kami. Ia panik, tapi ia yakin rumah ini bisa jadi penyelamat. Ia sungguh percaya bahwa rumah ini otomatis menjadi milik kami setelah perceraian. Bahwa ia bisa menggunakan rumah ini sebagai jaminan pinjaman resmi, lalu menutup hutangnya. Lalu saat kukatakan bahwa Budi mengklaim rumah ini bukan harta bersama, bahwa rumah ini adalah warisan, bukan milikku, Rafael berubah. Panik. Putus asa. Apa maksudmu bukan milik kita? Kamu bilang kamu tinggal di sini selama bertahun-tahun. Itu Budi yang bohong. Aku mencoba membela diri, meski aku sendiri tidak percaya pada kalimatku. Atau kamu yang tidak tahu apa-apa? Rafael menatapku seolah aku adalah penyebab seluruh kehancurannya. Pertengkaran itu pecah seperti gelas yang dijatuhkan dari meja tinggi. Keras, tanpa kendali. Kami saling menuduh, saling menyalahkan. Setiap kalimat seperti pisau yang dilempar, berharap mengenai siapa saja asal tidak dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, aku melihat Rafael sebagai ancaman, sebagai pria yang bisa menyeretku jatuh bersamanya. Dan dari tatapannya,
Aku tahu ia melihatku sebagai batu yang mengikat kakinya tepat sebelum tenggelam. Hubungan kami rapuh. Sangat rapuh. Dan di tengah ketegangan itu, bel rumah tiba-tiba berbunyi keras. Berkali-kali. Seperti seseorang yang tidak mau menunggu. Aku dan Rafael saling menatap. Tanpa kata, hanya ketakutan. Karena entah mengapa, aku tahu suara bel itu bukan pertanda baik. Suara bel itu masih terngiang ketika aku membuka pintu dengan dada berdebar. Aku hendak memarahi siapapun yang berdiri di sana. Aku hendak mengusir siapapun yang mengganggu malam yang sudah kacau. Namun begitu pintu terbuka, langkahku terhenti. Di depanku berdiri 3 pria berpenampilan rapi, mengenakan seragam resmi bank. Wajah mereka serius, dan salah satunya memegang map tebal berlogo lembaga keuangan. Selamat pagi, kami dari Bank Prima Satria. Kami datang untuk menjalankan proses penyitaan aset. Kata penyitaan menyeret jantungku turun sampai ke telapak kaki. Menyita apa? Ini rumah saya. Suara itu keluar dari tenggorokanku sebelum otakku sempat memahaminya. Pria itu membuka map dan menunjukkan dokumen bermeterai, lengkap dengan salinan data BPN. Ia membacakan isinya dengan nada profesional, seperti seseorang yang sudah terbiasa menghancurkan hidup orang lain tanpa emosi. Rumah ini telah diagunkan oleh pemilik sahnya, Budi, untuk pinjaman bisnis sebesar 720 juta. Dan karena kredit macet, rumah ini secara hukum berpindah menjadi aset bank. Aku terhuyung. Hampir jatuh. Seluruh dunia seperti merenggang dan mengecil, seakan aku berdiri sendirian di dalam terowongan gelap. Rafael yang sejak tadi di belakangku membeku. Lalu ia meledak. Ini semua kesalahanmu, Sinta. Kamu bilang rumah ini punya kita. Aku tidak tahu Budi mengagunkan rumah ini. Air mataku mulai jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena panik. Para petugas tidak peduli pada teriakan kami. Mereka mulai masuk, membuka pintu-pintu, menurunkan perabot, memasukkannya ke kotak-kotak dengan efisiensi yang menyakitkan. Perabot baru yang kubeli minggu lalu, yang kubeli dengan bangga demi memulai hidup baru, diangkat begitu saja, ditumpuk seperti barang rongsokan. Jendela-jendela rumah mulai dipenuhi wajah-wajah tetangga yang penasaran. Beberapa berdiri di pagar, berbisik-bisik. Ada yang lebih berani, mengangkat ponselnya dan merekam. Aku ingin berteriak agar mereka berhenti menatapku seperti tontonan. Tapi aku hanya bisa menangis. Tangis yang bercampur antara malu, marah, dan ketidakpercayaan bahwa hidupku bisa hancur secepat ini. Rafael kehilangan kendali. Ia menjerit pada petugas bank, mencoba menahan barang-barang, bahkan mencoba meminta penjelasan tambahan. Namun semua sia-sia. 2 jam. Hanya 2 jam. Dalam waktu sesingkat itu, rumah kami, hidup kami, dikosongkan dari segala harapan. Dan ketika koper-koper kami akhirnya diletakkan di luar pagar, papan pengumuman bank dipasang di gerbang. Papan yang mengumumkan kematian seluruh masa depanku. Aku berdiri memandangi rumah itu, tubuhku gemetar. Dan saat ku toleh ke samping, Rafael berjalan pergi. Begitu saja. Tanpa menatapku, tanpa sepatah kata. Ia memilih menyelamatkan dirinya sendiri daripada tinggal bersama perempuan yang, menurutnya, tidak bisa memberinya apa-apa. Rumahku hilang. Rafael hilang. Harga diriku hancur berantakan. Dan aku hanya berdiri di jalan itu, memeluk koper, sementara semua yang kubanggakan runtuh tepat di depan mataku. Beberapa hari setelah penyitaan itu, hidupku terasa seperti berjalan di dalam kabut. Setiap detik mengingatkanku pada bagaimana aku kehilangan semuanya hanya dalam 1 hari. Namun ternyata, dunia belum selesai mempermalukanku. Sebuah video penyitaan rumahku beredar di grup kompleks. Awalnya hanya 1 orang yang mengirimkan. Lalu dibagikan lagi. Dan lagi. Hingga akhirnya semua orang tahu. Termasuk Budi. Aku sedang duduk di kamar sewaan kecil ketika notifikasi pesan masuk. Nama yang muncul membuat dadaku menciut. Budi. Pesan itu singkat. Tidak ada kemarahan. Tidak ada hinaan yang mungkin pantas ku terima. Hati-hati dengan pilihanmu. Aku tidak marah.
Aku hanya membiarkan hidup mengatur seimbangannya sendiri. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang menusuk lebih dalam daripada teriakan Rafael atau tatapan sinis tetangga. Budi tidak dendam. Ia hanya selesai denganku. Dan mungkin itu yang paling menyakitkan. Beberapa hari bergulir, aku mendengar kabar tentang hidup Budi. Tanpa sengaja, tanpa mencari. Informasi itu datang seperti angin yang lewat. Namun setiap hembusannya membuatku semakin kecil. Budi kini menjalankan bengkel barunya yang berkembang cepat. Ia membeli ruko baru, tunai, tanpa hutang. Ia menikah lagi dengan perempuan sederhana yang katanya selalu membantu di bengkel. Perempuan yang menghargai kerja kerasnya. Tidak seperti aku yang pernah mencampakkannya demi ambisi. Dan aku tidur di kamar sewaan sempit. Kasur tipis, lemari plastik, jendela yang menghadap tembok tetangga. Tanpa suami, tanpa rumah, tanpa gengsi. Malam-malamku dipenuhi perasaan ditinggalkan, dihina, dan, yang paling pahit, disadarkan bahwa aku telah memilih jalan yang salah. Sementara itu Rafael, ia tidak pernah kembali. Tidak ada pesan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada kejelasan. Ia kabur dari hutangnya, kabur dari penagih, dan akhirnya kabur dariku. Pria yang kupilih karena ingin hidup mewah, ternyata hanyalah pintu menuju kehancuran yang lebih dalam. Hidup bersamanya bahkan lebih buruk daripada hidup sederhana bersama Budi. Dari jendela kamar sewaan itu, aku menatap dunia yang terus bergerak tanpa peduli pada kehancuranku. Dan pada akhirnya, dari kisah ini kita belajar bahwa hidup yang dibangun dari keserakahan akan runtuh oleh keserakahannya sendiri. Rafael memang menarikku menuju jurang, tapi akulah yang berjalan ke sana dengan mata terbuka. Jika aku dulu menghargai rumah yang kubangun bersama Budi, jika aku menghargai cinta yang sederhana tapi tulus, aku tidak akan kehilangan semuanya. Kini aku hanya bisa memandang pintu rumah itu dari kejauhan. Rumah yang dulu kupikir adalah milikku. Rumah yang sekarang bahkan tidak lagi menyisakan ruang untuk sekadar kenangan. Aku berdiri di luar hidup yang pernah kumiliki, tanpa hak untuk kembali.